Assalamualaikum. Salam sehat, bahagia, dan panjang umur ya. Masih dalam kondisi berpuasa, dan kita akan membahas masalah minum sesuai anjuran Rasul ya. Dan disitu adalah bagaimana kita minum sesuai sunnah, jadi tidak hanya mendapatkan rehidrasi atau mendapatkan kita kemasukan cairan, tapi insya Allah akan mendapatkan sunnahnya, mendapatkan pahalanya. Oke, kita akan mulai dari 3 langkah pertama. Yang pertama ya, kalau kita yang namanya minum itu dianjurkan dan lebih baik diutamakan dalam kondisi duduk ya. Gitu. Karena apa? Begitu kita dalam kondisi duduk minum, gerakan air mengikuti gravitasi, tetapi dalam kondisi yang pelan-pelan, masuk ke lambung, masuk ke usus, dan habis itu terfiltrasi di ginjal, tersaring di ginjal dalam kondisi yang baik, rileks, dan tidak terlalu cepat, bahkan dalam kondisi yang sesuai kemampuan tubuh, sehingga di situ akan membuat kita yang minum itu akan terhidrasi dengan baik, dan tubuh memiliki kesempatan lebih banyak untuk mengambil elektrolit yang ada di dalam cairan, di dalam minuman, itu akan lebih maksimal. Itu yang pertama. Jadi disunahkan yang pertama, kalau kita minum itu dalam kondisi duduk ya, bisa cari tempat duduk atau bisa duduk di bawah dalam kondisi salah satu kaki ditekuk seperti sunnah Rasul pada umumnya. Jadi di saat minum itu jika tidak ada kursi, kita bisa di bawah, turun dalam kondisi entah duduk di bawah boleh, atau kaki menekuk salah satu baik kanan maupun kiri ya, yang penting dalam kondisi terduduk. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang masih dalam kondisi minum. Kenapa ada sunnahnya adalah 3 tegukan pertama, atau kita mengisi mulut dengan cairan, tidak langsung ditelan, setelah gelas itu disingkirkan baru kita telan ya. Dengan posisi seperti itu, minuman yang ada di mulut itu akan membasahi mulut terlebih dahulu, dan itu akan memberikan efek lebih terhidrasi. Mulut basah, kerongkongan basah, cairan tidak terburu-buru masuk ke dalam lambung, sehingga kita minum tidak terlalu banyak ya. Karena apa? Begitu kita minum terlalu banyak, pasti gas udara yang tertelan itu akan lebih banyak, sehingga akan mudah kembung. Yang kedua, jika kita minum terus-menerus tanpa ada jeda, minum pluk terus gitu, akan mudah terjadinya tersedak karena tidak memberikan jeda antara minum dan bernafas ya. Dan yang ketiga, di saat kita minum apalagi pakai gelas, di situ jika kita tidak memberikan jeda langsung minum dok sambil bernafas, otomatis ada hembusan dari nafas kita masuk ke gelas, dan di situ berarti secara tidak langsung nafas yang masuk ke gelas itu ya ada bakteri, ya ada virus, bahkan bisa jadi CO2 yang kita keluarkan kembali terminum, dan itu akan membuat perut akan merasa tidak nyaman dan kembung. Jadi sebaiknya bagaimana cara minum yang baik? Oke, akan saya kasih contoh ya. Kita bisa menggunakan botol atau menggunakan gelas, tetapi kita lihat ya, dilihat dengan baik ya. Satu tegukan masuk ke dalam mulut, basahi mulut, tidak perlu terburu-buru, ditelan, dan setelah itu bernafas. Baru kita lanjutkan lagi seperti itu berulang, dan disarankan itu 3 kali ya. Kenapa kok disarankan 3 kali?
kondisi mulut itu secara normal orang itu sekali minum itu isinya adalah 20 sampai 40 cc atau maksimal 50 cc. Nah, jika 3 kali itu terjadi 150 cc. Ya, dan begitu masuk ke lambung jumlahnya segitu, itu tidak membebani ginjal, tidak membebani jantung. Nah, kadang-kadang ada pola yang salah. Orangnya kurang minum karena puasa, begitu buka puasa langsung banyak, menyelesaikan langsung 600 cc satu botol dihabisin. Habis itu terengah-engah orangnya. Nah, di situ membebani ginjal, membebani jantung, dan itu justru tidak sehat karena tidak terhidrasi dengan baik. Jadi ada beberapa resiko jika orang minum dalam kondisi berdiri, ya. Biasanya dengan orang kondisi berdiri, dia akan minum itu dalam kondisi kepala tengadah ke atas, ya. Dia akan memaksakan diri untuk seperti ini. Di situ jalur antara jalur kerongkongan dan jalur pernafasan itu sangat beresiko untuk menjadi satu, sehingga di situ ada klep yang namanya faring-laring, ya. Di situ bisa terbuka dan itu mudah tersedak orangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kondisi berdiri, kita tahu gravitasi tubuh. Air itu begitu masuk ke lambung, itu hitungannya detik dia akan langsung bergeser. Di saat air itu diminum melalui gravitasi masuk ke lambung, itu air itu hanya butuh beberapa detik, maksimal beberapa menit untuk dia pindah langsung ke usus 12 jari dan ke usus berikutnya. Orangnya berdiri, semakin cepat itu berpindah. Semakin cepat itu berpindah berarti kemampuan tubuh untuk menangkap elektrolit semakin berkurang. Jadi tidak mendapatkan efek apapun, dan habis itu semakin cepat difiltrasi di ginjal. Akhirnya kita tidak mendapatkan efek rehidrasi yang dibutuhkan, hanya kemasukan air dan hanya membebani jantung dan membebani ginjal. Saran saya untuk teman-teman yang berpuasa atau secara umum lah, orang yang minum secara umum, itu usahakan tidak terburu-buru dengan cara air masukkan ke mulut, dipenuhin, dibasahi seluruh mulut dengan secara sedikit agak berkumur, dan setelah itu 1 kali tegukan masuk. Dengan seperti itu bisa menghindari banyak resiko dan tubuh akan mendapatkan manfaat dari minum yang ada. Oke, saran saya jangan pernah melupakan di saat minum sebaiknya dalam kondisi duduk. Ya, untuk teman-teman khususnya yang berpuasa atau semuanya saja, jika dalam kondisi makan, utamakan minum itu adalah sebelum makan atau sesudah makan, ya. Jadi kenapa kok seperti itu? Di saat kita makan, kita minum, itu kita bisa merusak atau mengencerkan enzim yang ada di dalam makanan yang sudah tercampur untuk mengurai makanan, untuk mengurai energi dan sebagainya, itu jadi larut, ya. Dan disarankan secara kesehatan memang sebelum makan itu minum dulu mungkin sekitar 1 gelas atau patokannya 200 cc, ya. 1 gelas dulu. Setelah 1 gelas itu selesai baru makan. Setelah makan selesai baru minum lagi. Dengan seperti itu akan mendapatkan efek rehidrasi, makanan yang kita cerna juga tidak larut karena air tidak terganggu elektrolitnya, tidak terganggu gizinya. Dan setelah itu yang terakhir kita berikan air lagi setelah makan. Kita boleh minum secukupnya supaya menghindari rasa kering setelah makan.
Jadinya utamakan minum sebelum makan dan sesudah makan. Sampai di sini episode kali ini tentang minum ya, secara sunnah dan saran dilaksanakan supaya kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih sehat, karena minum tidak hanya merehidrasi tetapi mendapatkan berkah dari Allah karena kita menjalankan sunnah Rasulnya. Oke, saya Dr. Isa Akbar. Salam sehat, bahagia, dan panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.